Anda kembali di Top News, pemirsa. Jelang melawan Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024, pemain timnas Asnawi Mangku Alam sudah bergabung dengan skuad Garuda di Myanmar. Sementara Rafael Struijk hari ini baru akan bergabung. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan skuad Garuda semakin lengkap jelang laga perdana besok melawan tuan rumah Myanmar. Sebelumnya hanya 22 pemain saja yang berangkat ke Yangon, Myanmar pada Kamis lalu. Sumarji mengatakan dua pemain sudah bergabung di Myanmar, yaitu Asnawi Mangku Alam dan penyerang Rafael Struijk. Asnawi baru bisa menyusul ke Myanmar karena masih memiliki agenda bersama timnya Port FC. Sementara Struijk menurut rencana mulai bergabung hari ini setelah mendapat izin dari Brisbane Roar. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan skuad Garuda Indonesia jelang laga Piala AFF 2024 besok melawan Myanmar, sudah bergabung bersama kami manajer Timnas Indonesia Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarji, apakah seluruh pemain dalam kondisi fit menghadapi Myanmar pada laga besok, Pak Sumarji? Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi secara keseluruhan 24 pemain yang sudah bergabung. Tadi pagi terakhir Rafael Struijk sudah bergabung dengan kita di Myanmar. Semuanya semangatnya lagi tinggi-tingginya, semangatnya bagus. Dan alhamdulillah tidak ada satupun yang mengalami cedera dan siap untuk menghadapi pertandingan besok melawan Myanmar. Ini juga barusan ini tadi kita uji coba lapangan, eh, lebih kepada menekankan kepada strategi menghadapi pertandingan besok. Dan saya melihat 23 pemain yang kita daftarkan itu semuanya kondisinya benar-benar siap siap bertempur besok lah. Jadi tadi juga saya berikan motivasi kepada para pemain agar betul-betul di pertandingan awal itu bisa bermain all out, bermain benar-benar bermain tim dan juga bisa menguatkan mental secara keseluruhan para pemain dikarenakan ini pertandingan awal sehingga lebih memudahkan para pemain besok ketika menghadapi pertandingan melawan Myanmar di game pertama. Dari pengamatan tim pelatih, apa yang patut diwaspadai dari permainan Myanmar, Pak Sumarji? Jadi kalau kaitannya dengan soal mewaspadai lawan yang kita hadapi, yang pertama kita ini punya tim analis yang cukup kuat ya, cukup bagus, cukup detail, dan mereka semua sudah bekerja. Pada prinsipnya sebenarnya tidak intinya kita tidak boleh mengecilkan atau menganggap remeh tim yang akan kita hadapi besok. Jadi kita tahu kalau Myanmar ini analisa dari tim analis yang sudah bekerja, mereka ini kan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi tidak, ya boleh dikatakan minim taktik, minim strategi. Itu dari pengamatan analisa dari tim yang bekerja. Tetapi kembali lagi, yang dibutuhkan besok itu adalah kekompakan, kebersamaan, dan jangan pernah menganggap remeh tim yang kita hadapi. Itu aja kuncinya. Ketika kita betul-betul fight dari awal, tidak menganggap remeh lawan yang kita hadapi, insya Allah pasti anak-anak diberikan kemudahan dan kami meyakini besok akan bisa mendapatkan 3 poin. Ya, Pak Sumarji, apa yang membuat tim optimis pemain muda kita bisa meredam kekuatan para pemain senior di kubu lawan? Apalagi kita satu grup dengan Vietnam, Pak Sumarji. Baik, yang pertama, dari 24 pemain yang saat sekarang ini bergabung, ini kan boleh dikatakan pemain-pemain mayoritas yang sudah bergabung dengan kita di saat kita U20 mau menghadapi Piala Dunia waktu itu. Dari itu kita semua sudah terbangun chemistry yang cukup lama karena dulu TC berbulan-bulan, persiapan cukup panjang, dan satu hal yang membanggakan mereka-mereka ini semua kan sudah kita tahu hasil tes psikologinya. Mereka ini rata-rata punya kemampuan intelijensi yang lebih di atas rata-rata. Terus yang kedua, mereka ini punya kemampuan fisik yang cukup baik.
dan yang ketiga mentalnya pun sudah terasa dengan baik. Dibuktikan dari para pemain ini kan boleh dikatakan mayoritas bermain di Liga 1 di Liga kita. Artinya dengan pengalaman yang ada saat sekarang ini, kita meyakini bahwa besok para pemain yang diberikan tugas tanggung jawab itu pasti akan bisa menjalankan instruksi, menjalankan taktik dan strategi yang sudah disampaikan, yang sudah diajarkan kepada para pemain oleh Coach Shin dan tim kepelatihan yang lain. Sehingga kalau bicara kita optimis yakin, ya pasti yakin karena satu itu tadi besok yang kita hadapi boleh dikatakan sesuai dengan analis yang sudah bekerja, mereka hanya mengandalkan kecepatan dan fisik tetapi minim skill. Jadi itulah yang membuat keyakinan para pemain dan juga kita semua besok bisa memenangkan pertandingan dengan catatan tidak anak-anak betul-betul menjalankan instruksi itu dengan baik dan tidak menganggap remeh tim yang akan kita hadapi. Itu. Baik, ada tidak instruksi khusus dari pelatih Sintayong agar para pemain ini fokus secara fisik dan mental jelang menghadapi Myanmar besok? Ya pasti. Jadi memang yang kami tekankan, masing-masing punya peran. Saya juga punya peran, Coach Shin punya peran, Pak tim kepelatihan punya peran. Jadi memang peran masing-masing sudah kita jalankan itu semua dengan sebaik-baiknya. Jadi memang kalau kaitan dengan instruksi khusus, sebenarnya untuk pertandingan besok itu instruksi itu secara keseluruhan sudah disampaikan berulang kepada para pemain. Seperti tadi di awal saya sampaikan, pertandingan di awal itu pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi kalau para pemain bisa menjalankan instruksi itu dengan baik, pasti akan bisa keluar dari tekanan itu. Dan yang menjadi catatan khusus kepada para pemain, ketika bermain pertama, itu mental itu juga menjadi catatan yang harus betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Karena kembali lagi, mental sudah ditekankan kepada para pemain. Yang kedua, soal fisik juga sudah betul-betul dilakukan hal yang memang dibutuhkan oleh para pemain untuk peningkatan performa para pemain. Dan yang terakhir taktik, ini beberapa hari di sini juga hanya fokus kepada taktik sehingga pemahaman apa yang sudah disampaikan oleh Coach Shin itu semua bisa diterima dengan baik oleh para pemain. Tinggal kita besok buktikan, kita akan lihat. Tapi saya meyakini tadi ketika OT anak-anak luar biasa semangatnya dan saya lihat taktik strategi yang diajarkan sudah dijalankan semua dengan baik oleh anak-anak. Tinggal besok ajang pembuktiannya. Saya kira itu. Baik. Pak Sumarji, sejauh ini apakah ada keluhan soal fasilitas latihan yang kita terima di Myanmar? Jadi begini, kita juga harus menyadari ya. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan di negara kita memang jauh lah, sangat jauh ya. Jadi kalau kita mau mengeluh, ya pasti mengeluh. Tetapi saya kira kita semua dari awal saya sudah sampaikan kepada Coach Shin dan juga kepada para pemain di awal ketika TC dulu, kita di Myanmar pasti tidak akan bisa mendapatkan fasilitas seperti di negara kita di Indonesia karena satu juga di sini minim, lapangan juga minim. Tapi kembali lagi karena memang kondisi yang ada di sini memang kondisinya seperti ini, anak-anak enjoy saja menjalani itu dan happy saja gitu. Karena memang di awal sudah saya sampaikan, mungkin kalau di awal tidak saya sampaikan, ya mungkin berbeda ceritanya, pasti ada mengeluh lah. Kita tahu kalau fasilitas kurang, apalagi kalau lapangannya kurang kan pasti ngeluh. Tetapi ya itu tadi di awal sebelum berangkat sudah saya kasih tahu karena kita memang sudah tahu kondisi di sini. Ya pada akhirnya datang ke sini ya happy aja, enjoy saja. Anak-anak juga senang semua. Insya Allah berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Baik, kabarnya tiket kandang untuk timnas Indonesia ya, ini sudah sold out. Bagaimana Pak Sumarji melihat antusiasme dari para supporter mendukung timnas Indonesia di ajang Piala AFF ini? Yang pertama tentu kami sangat berterima kasih nih support, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, apalagi yang sudah membeli tiket. Ya kita tahu bahwa Stadion Manahan memang kecil, tidak sebesar di GBK, tetapi memang kemarin itu kita
beranggapan bahwa lawan yang akan kita hadapi, lawan Laos, Filipina itu biasanya kan memang tidak diminati. Rupanya euforia supporter kita, euforia bangsa masyarakat kita itu luar biasa terhadap timnas. Sehingga baru dibuka saja sudah sold out. Ya, ini satu tentu dengan dukungan masyarakat yang sangat luar biasa ini juga jadi tambahan penyemangat buat para pemain. Sehingga ya kami berharap mudah-mudahan dengan penuhnya Stadion Manahan untuk menyaksikan pertandingan nanti di tanggal 12 lawan Laos itu juga bisa membawa aura positif tersendiri buat para pemain. Ini juga informasi yang sangat baik. Nanti pada saat makan malam juga akan saya sampaikan kepada para pemain supaya para pemain juga betul-betul merasa wah iya walaupun kita melawan, boleh dikatakan lawan Laos, lawan Myanmar itu antusias supporter sangat tinggi. Nah itu juga bagian aura positif tersendiri buat tim untuk betul-betul all out berjuang untuk bangsa dan negaranya. Baik, Pak Sumarji, kita berikan doa yang terbaik untuk timnas Indonesia agar tampil dengan maksimal di ajang Piala AFF 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Sumarji sudah bergabung bersama kami dalam Top News. Selamat malam. Baik, ya sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.